Media Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Saat ini di media sosial ada video yang viral tentang anak kecil yang berpemahaman bahwa orang tua Rasulullah SAW tidak masuk neraka. Apakah ini syubhat dan bagaimana pemahaman yang benar terkait hal tersebut? Ya, syubhat. Mungkin anak kecil itu alat, dijadikan alat oleh orang tua atau bahkan dai ustadz yang berpemahaman seperti itu. Dalilnya perasaan masa. Wanita yang melahirkan manusia terbaik yaitu Nabi SAW, masa ahli neraka, kan gitu. Masa manusia terbaik lahir dari rahim ahli neraka. Pakai perasaan kan ya? Kalau begitu mestinya tidak ada nabi yang orang tua atau anaknya durhaka. Mestinya ya. Tapi realita yang ada nggak nabi tapi orang tuanya durhaka atau anaknya atau istrinya durhaka? Ada? Banyak. Nabi Nuh dan Nabi Lut, dua istrinya, maksudnya istri masing-masing dari istri Nabi Nuh dan Nabi Lut, dua-duanya ahli neraka. Kata siapa? Kata Al-Quran. Surat At-Tahrim menyatakan, daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina sholihin fa khanatahuma falam yughni anhuma minallahi syai' wa qila adkhulan nara ma'ad dakhilin. Ya, Nabi Ibrahim, ayahnya siapa? Azar, tukang bikin patung. Nabi Ibrahimnya tukang membabat patung yang disembah. Ininya tukang bikin patung, ahli neraka. Hati kita iya, gimana nya tengah tega iya, tapi agama ini tidak dibangun di atas perasaan dan akal. Kita berharap istri para nabi, orang tua, anak-anak para nabi semuanya ahli surga. Tapi Allah kan yang lebih tahu. Allah yang lebih mengetahui siapa yang layak diberi hidayah dan siapa yang tidak. Ya, jadi dasarkanlah keyakinan pemahaman kita kepada nas, bukan perasaan atau akal. Mana dalil yang menyatakan orang tua Nabi SAW ke dalam neraka? Saya bacakan dua hadis saja. Di antaranya Nabi SAW sebelum menaklukkan kota Mekah, di perjalanan beliau singgah ke kuburan ibunya di Abwa. Terlihat oleh Umar nangis. Ditanya, ma'abkaka ya Rasulullah, apa yang buat engkau menangis wahai Rasulullah? Kata beliau, ista'dzantu rabbi li an astaghfira li ummi falam ya'dzan li wasta'dzantu li ziyarati qabriha fa'adina li fazurul qubur fa innaha tudzakkirukumul maut. Aku minta izin kepada Allah untuk memintakan ampunan untuk ibuku, tapi dia tidak mengizinkan karena ibunya mati dalam keadaan sebagai penyembah berhala. Apakah satu masa fatrah? Tidak. Kalau toh masa fatrah tidak sebagai penyembah berhala. Tapi ada agama sebelumnya seperti Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal hidup di zaman jahiliyah sebelum Islam datang, tapi masih di atas agama Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam yang lurus. Ini penyembah berhala. Aku minta izin kepada Allah untuk memintakan ampunan untuk ibu, tapi dia tidak mengizinkan. Lalu aku minta izin untuk menziarahi kuburannya dan diizinkan. Maka ziarahlah ke kuburan karena itu mengingatkan kalian kepada kematian. Datang seorang sahabat, ya Rasulullah, aina abi? Wahai Rasulullah, di mana bapakku sekarang? Bapak itu sudah meninggal dalam keadaan musyrik. Kata Nabi SAW, abaka huwa finnar, dia dalam neraka. Sahabat ini sedih, kemudian melangkah pergi, tak berapa lama dipanggil. Kata Nabi SAW, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya ayahku dan bapakmu berada di dalam neraka. Dua hadis tadi sahih riwayat Imam Muslim, terdapat dalam kitab Sahih Muslim.
Ini yang menunjukkan kedua orang tua beliau berada dalam neraka. Ini nas. Kita sedih kecewa, iya sedih kecewa. Tapi ini nas, nggak boleh nas ditolak hanya karena apa? Perasaan. Kalau begitu tolaklah ayat yang menyatakan bahwa kedua istri Nabi Nuh, Nabi Lut itu ahli neraka. Coba tolak dengan perasaan. Gak mungkin masa seorang Nabi diberi pasangan sedurhaka itu. Itu perasaan kan? Kalau Fir'aun yang durhakanya nggak ada bandingannya di zamannya, nggak ketulungan, kok istrinya solihah. Ini ayat kayaknya terbalik. Bahaya itu. Ya, kalau pakai perasaan begitu, kenapa Nabi istrinya durhaka padahal orang tersoleh di zaman itu? Si Fir'aun orang terbejat di zamannya, kok istrinya paling soleh? Disatukan penyebutannya dengan manusia tersoleh di zaman itu, yaitu Maryam. Ya, di surah At-Tahrim itu seperti itu. Jangan pakai perasaan di dalam beragama, jangan pakai akal di dalam beragama, pakai nas, pakai wahyu. Agama ini wahyu, bukan produk akal, bukan produk perasaan kita, tapi wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Apa yang diterangkan oleh wahyu, oleh Al-Quran dan hadis yang sahih, ikuti itu walaupun hati berat menerimanya karena kelemahan hati kita. Sumber agama kita wahyu, bukan perasaan, bukan akal. Wallahu a'lam.